Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karya musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan keimanan, dan juga tetap diberikan kekuatan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Salah satu yang diutamakan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di bulan Ramadan, selain melaksanakan ibadah puasa, mengerjakan sholat malam dan taraweh, dan juga baca Quran, tapi ada satu yang juga cukup penting, yaitu kita berinfak atau sedekah atau berzakat. Dan ini merupakan suatu perintah yang memang Allah berikan kepada kita yang mampu untuk melakukan zakat, dan tentunya di bulan Ramadan akan lebih mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Kita melihat dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya bahwa kita diwajibkan untuk berinfak, untuk mengeluarkan uang kita, harta kita diberikan kepada masyarakat dari uang yang kita peroleh dalam pencarian kita sehari-hari. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqimus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Kita disuruh juga untuk berzakat dan akan mendapatkan balasan bagi kita dari sisi Allah Maha Pencipta dan Maha Penguasa. Dan tentunya juga dalam surat yang lain disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta kita untuk zakat yang nantinya akan mensucikan dan membersihkan diri kita. Dari ayat-ayat tersebut ditambahkan dengan dalil hadis cukup banyak berkaitan dengan kewajiban kita berzakat, maka kita harus berzakat khususnya bagi kita yang sudah memiliki kemampuan. Nah, yang perlu dipahami, ternyata zakat itu tidak semata karena kewajiban yang harus kita jalani, tapi dibalik itu kita akan mendapatkan banyak manfaat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran juga, kita berzakat itu bagaikan kita menumbuhkan satu biji tanaman. Yang satu biji itu kita berikan akan menjadi 7 cabang. Satu cabang itu akan menghasilkan 100 buah. Jadi satu kita berikan, kita akan mendapatkan 700 buah. Itulah manfaatnya kita berzakat. Uang yang kita beri tidak hilang, bahkan uang yang kita beri akan bertambah, berlipat ganda sampai 700 kali jumlahnya. Dan itulah manfaatnya kita berzakat. Dan kemudian dengan kita memberikan uang pada seorang 1.000, akan dapat 7.000 kembalian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau dia pedagang, dia memberikan sumbangan atau zakat 1 juta, dia akan mendapatkan untung 700 juta dari arah yang tidak diduga yang Allah berikan kepada pedagang tersebut. Begitu pula bagi masyarakat lainnya yang telah memiliki kewajiban. Nah, ternyata dalam Al-Quran juga tidak hanya menambah harta rezeki kita dengan berzakat, tapi juga akan memberikan suatu tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan jiwa kita dan mensucikan diri kita. Dan tentunya dampaknya adalah dengan berpuasa ada tazkiyatun nafs, ada tazkiyatun mal. Harta kita bersih, menjadi berkah. Uang yang kita makan setelah kita zakati, maka jadi daging dalam tubuh kita, tidak sakit. Uang yang kita makan, uang yang kita berikan kepada anak untuk sekolah akan menjadi anak kita pandai dan cerdas karena kita telah menzakati uang tadi. Kewajiban kita untuk berzakat dalam rukun Islam ada 5 yang kita pelajari selama ini. Selain syahadat, sholat, dan juga ada zakat dan puasa haji, maka zakat itu sangat penting sekali. Karena apa? Allah telah mewajibkan dan Rasulullah pun mencontohkan, bahkan sahabat Nabi
ketika memerintah sebagai khalifah, yaitu Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika ada masyarakat yang tidak berzakat diperangi. Kenapa? Pemahaman zakat dikaitkan dengan orang yang beriman. Kalau dia tidak berzakat maka dia tidak beriman. Itu pemahaman, dan mungkin yang perlu kita ambil adalah zakat merupakan kewajiban bagi orang kita, orang muslim. Dan kemudian tidak hanya zakat untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan keluarga yang membuat keluarga kita menjadi berkah, tapi zakat juga membuat kepentingan buat negara. Karena di zaman Nabi ada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah uang yang dikumpulkan dari zakat masyarakat, kemudian uang itu dikelola oleh negara, dan kemudian uang itu didistribusikan kepada 8 asnaf yang mereka semuanya ada membutuhkan, sehingga pemberdayaan masyarakat terjadi, ekonomi negara pun muncul dan berkembang dengan baik karena adanya pemerataan yang adil yang diberikan kepada orang yang memiliki kebutuhannya, yaitu 8 asnaf tadi, diantaranya orang miskin misalnya. Sehingga dengan demikian zakat tidak hanya memberikan suatu keuntungan pada pribadi dan juga kepada kita dan rangka ibadah kepada Allah, tapi zakat juga merupakan satu sistem ekonomi Islam yang memberikan suatu keuntungan bagi negara dan masyarakat, karena di dalamnya ada mekanisme dan sistem bagaimana kita mendistribusikan keuangan negara melalui zakat tadi kepada masyarakat yang berhak, yang telah diatur oleh para ulama dengan 8 asnaf yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga demikian maka terlaksananya zakat juga merupakan terlaksananya ekonomi negara dengan baik. Dan tentunya pemirsa yang berbahagia, zakat ini dampaknya tidak hanya kepada dunia tapi juga kepada akhirat, dan juga bersikap luas, tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk negara dan masyarakat. Dan tentunya kita mengharapkan kita semuanya termotivasi untuk membayar zakat karena kita ingin uang kita berkah, bersih, suci, dan kita mendapatkan kebanyakan kebaikan-kebaikan akan semakin banyak, bahkan juga dilipat gandakan perbuatan baik yang kita lakukan, diantaranya kita melakukan zakat khususnya di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini saya menyuruh pada diri sendiri kita semua, marilah kita berzakat sehingga kita mendapatkan kebaikannya dan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.